Pernah tidak kamu lihat tulisan yang bentuknya kayak ukiran seni, tapi ternyata bisa dibaca? Nah, itu bukan gambar, tapi itu huruf Jawa. Video ini kita akan membahas sejarah lahirnya aksara Jawa, bagaimana ia berkembang, sampai alasan kenapa makin jarang digunakan. Cocok buat kamu yang suka budaya, sejarah, atau sekedar penasaran kenapa warisan nenek moyang kita hampir hilang. Aksara Jawa atau kadang disebut Hanacaraka adalah salah satu warisan budaya tulis dari Nusantara yang punya bentuk artistik unik. Kalau huruf Latin yang kita pakai sekarang terlihat tegas dan lurus, aksara Jawa justru melengkung indah, seperti tarian yang dibekukan di atas kertas. Dulu ini bukan cuma alat komunikasi, tapi juga lambang status, ilmu pengetahuan, bahkan spiritualitas. Bayangkan, di masa lalu orang yang bisa menulis aksara Jawa dianggap orang pintar yang disegani. Aksara ini punya sistem yang berbeda dari alfabet Latin. Ia adalah aksara silabis, artinya satu huruf mewakili suku kata, bukan huruf tunggal. Contohnya karakter H mewakili bunyi H, bukan hanya huruf H. Mengerti kan maksudnya? Konsep ini mirip aksara India atau Jepang, dan ini salah satu alasan kenapa orang modern kadang kesulitan mempelajarinya. Tapi tahukah kalian, aksara Jawa bukan murni ciptaan orang Jawa, ada sejarah panjang pengaruh budaya luar yang bikin bentuknya seperti sekarang. Dan di satu titik sejarah, ada sandi rahasia tersembunyi di dalam urutan hurufnya yang bahkan sebagian orang Jawa pun tidak tahu. Itu yang akan kita bongkar di akhir video nanti. Aksara Jawa punya akar dari Askara Brahmi, India, yang berkembang menjadi Askara Kawi di abad ke-8. Kata Kawi sendiri berarti pujangga atau penyair dalam bahasa Sanskerta. Dan memang pada masa itu askara ini banyak dipakai untuk menulis sastra, prasasti, dan naskah keagamaan. Dari askara Kawi inilah lahir berbagai turunan termasuk askara Bali, Sunda kuno, dan akhirnya askara Jawa yang kita kenal. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Jawa membuat banyak perubahan dalam bahasa dan tulis-menulis. Prasasti-prasasti awal di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bentuk huruf yang perlahan berubah, melengkung lebih luas, dan detail lebih rumit. Ini dipengaruhi teknik menulis di atas daun lontar, di mana goresan melengkung lebih mudah dibuat daripada garis lurus tajam. Askara Jawa yang final baru terbentuk sekitar abad ke-17, ketika Kesultanan Mataram Islam menggunakannya secara luas. Uniknya, walau Islam berkembang pesat, askara ini tidak diganti askara Arab, tapi malah berdampingan. Banyak manuskrip yang menggabungkan askara Jawa dengan bahasa Arab untuk doa atau istilah keagamaan. Bahkan VOC Belanda pernah memanfaatkan askara Jawa untuk mengeluarkan pengumuman resmi di tanah Jawa. Kenapa? Karena itu bahasa rakyat yang paling mudah dimengerti saat itu. Jadi bisa dibilang askara Jawa dulu punya kedudukan seperti media massa yang utama di Nusantara. Pada puncaknya, askara Jawa digunakan di hampir semua aspek kehidupan, di pasar, di surat resmi kerajaan, di pelajaran sekolah, sampai di naskah wayang. Orang Jawa menulis puisi, catatan sejarah, dan buku petunjuk hidup dengan huruf ini. Bahkan ada huruf-huruf yang khusus menunjukkan tingkat kesopanan dalam bahasa Jawa yang disebut krama dan ngoko, menunjukkan betapa eratnya askara ini dengan budaya tutur. Di era ini, kemampuan membaca dan menulis askara Jawa dianggap tanda kecerdikan dan pendidikan tinggi. Tidak semua orang bisa karena butuh waktu lama untuk menghafal seluruh huruf dasar, pasangan, dan sandangan. Dan bentuk linatur, bahkan orang Jawa sendiri butuh bertahun-tahun untuk menguasainya dengan baik.
Askara ini juga punya dimensi seni, yaitu penulisnya sering dihias dan dipadukan dengan motif batik atau ukiran. Maka tidak heran kalau askara Jawa sering disebut tulisan yang sekaligus yang lukisan. Tapi semua kejayaan ini mulai terguncang saat masuknya modernisasi dan kebijakan kolonial Belanda. Huruf Latin diperkenalkan dan perlahan menggeser peran askara Jawa dalam pendidikan dan administrasi. Perubahan terbesar datang di awal abad ke-20 ketika sistem pendidikan formal Belanda mulai dominan. Sekolah-sekolah menggunakan huruf Latin karena dianggap lebih praktis untuk perdagangan dan komunikasi global. Pemerintah kolonial bahkan membuat peraturan agar administrasi resmi menggunakan bahasa Belanda atau Melayu dengan huruf Latin. Selain itu, perkembangan teknologi cetak juga berperan. Mesin cetak buatan Eropa tidak dirancang untuk huruf-huruf melengkung seperti askara Jawa. Akibatnya, mencetak buku atau surat kabar dalam askara Jawa jadi sulit dan mahal. Perlahan, huruf Latin menjadi standar, sementara aksara Jawa hanya diajarkan di lingkungan tradisional. Revolusi teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf makin memperkuat dominasi huruf Latin. Bayangkan, untuk mengetik askara Jawa saja tidak ada mesin ketiknya, dan setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia dengan huruf Latin resmi sebagai bahasa nasional. Jadi, askara Jawa makin jarang digunakan kecuali di papan nama jalan, dekorasi budaya, atau pelajaran muatan lokal di sekolah tertentu. Ternyata ada rahasia tersembunyi di urutan askara Jawa. Itu adalah cerita fiksi mini yang disimpan dalam urutan hurufnya, yaitu Hana Caraka Data Sawala pada Jayanya Magabatanga. Kalimat ini jika diterjemahkan berarti ada utusan, saling berkelahi, sama-sama hebatnya, sama-sama mati. Legenda ini menceritakan dua prajurit setia kerajaan, yaitu Seta dan Setu, yang berkelahi sampai mati karena salah paham saat menjalankan tugas. Urutan askara Jawa sengaja disusun untuk mengabadikan kisah ini, kesetiaan dan pengorbanan. Bagi orang Jawa, cerita ini punya makna mendalam, yaitu tulisan bukan hanya alat komunikasi, tapi juga wadah cerita dan filosofi hidup. Namun sayangnya filosofi ini mulai pudar di tengah arus globalisasi. Kalau dipikir, kita sering bangga dengan budaya luar, tapi lupa bahwa huruf-huruf ini indah dan adalah bukti kreativitas leluhur kita. Pertanyaannya, apakah kita rela kalau askara Jawa hanya jadi hiasan tanpa ada yang bisa membacanya? Oke, mungkin segitu saja dulu. Askara Jawa mengajarkan bahwa tulisan bukan sekedar huruf, tapi juga identitas dan cerita hidup. Dan identitas kalau tidak dijaga bisa hilang tanpa kita sadari. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat. Silahkan berikan pendapatmu dan koreksimu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Titik Pembahasan. Terima kasih.